Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini outline atau agenda untuk hari ini. Yang pertama itu perkenalan narasumber kita, kedua peluang karir tech work di Jepang, kemudian mengenai tech work di Jepangnya sendiri, dan akan ada Q&A. Tapi nggak apa-apa, nggak harus menunggu Q&A. Kalau mau langsung tulis di kolom chat juga monggo. Kalau untuk pertanyaan tengah-tengah, mungkin nanti kita sambil lihat waktunya ya. Oke. Nah, pertama mengenai perkenalan narasumbernya dengan Kak Faris yang sudah tadi menjelaskan banyak ya mengenai Jepang sendiri. Untuk edukasinya sendiri, Kak Faris ini lulus dari Polytechnic University di Jepang yang dibiayai oleh PTU, oleh lebih tepatnya itu oleh Kementerian Tenaga Kerja Jepang ya. Jadi PTU ini memang dibawahi oleh Kementerian Ketenagaan Kerja Jepang gitu. Jadi ini program beasiswa scholarship untuk S1 selama 4,5 tahun ya Kak ya? Iya. Oke, nah beliau ini untuk jurusannya di Mechanical System Engineering ya, S1 Mechanical System Engineering. Kemudian sekarang itu beliau sambil kerja sambil melakukan S2 ya, pre-MBA di Globis University Graduate School of Management gitu. Jadi sekarang lagi proses ya Kak ya? Ya, proses. Yes. Nah kemudian untuk working experience pernah bekerja di PT Yutaka Manufacturing Indonesia sebagai bagian dari Astra Group, kemudian Kasai Tekno di Jepang, kemudian Nissan Automotive Technology di Jepang, Subaru Corporation di Jepang, dan sekarang di Allison Transmission di Jepang. Jadi memang beliau sekarang kondisinya lagi ada di Jepang, seperti itu. Mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi Kak Faris mengenai proses dari awal karirnya sampai bisa ada posisi sekarang, Kak. Jadi setelah lulus ya sebetulnya kan kalau di Jepang itu karena saya berbicara dengan point of view lulusan Jepang ya. Jadi ketika sebelum lulus itu kebanyakan orang Jepang itu kan agak hanya orang Jepang mahasiswa yang di Jepang itu mereka akan melakukan ini shukatsu. Shukatsu itu seperti job seeking. Nah, jadi sebelum lulus kebanyakan mereka itu sudah mendapatkan job, kebanyakan. Nah, karena saya ini adalah foreign student waktu itu, saya balik ke Indonesia. Ada juga teman-teman yang bisa lanjut S2 ataupun kerja di Jepang, cuman waktu itu saya memilih untuk balik ke Indonesia. Dan sebetulnya saya juga mau nerusin cari scholarship lagi, cuman keburu sudah punya kerjaan di PT Yutaka Manufacturing Indonesia sebagai Japanese interpreter. Jadi ternyata pun di Indonesia ya, walaupun saya lulusan luar negeri, tapi ketika masuk market job seeking di Indonesia itu nggak terlalu ngaruh lah kayak gitu. Jadi sama lulusan mahasiswa Indonesia itu sama. Nah setelah itu selama 9 bulan saya kerja sebagai interpreter. Saya merasa kalau ilmu saya yang sudah saya pelajari di Jepang ini akan sia-sia gitu kalau hanya di interpreter. Oke, kalau interpreter tapi nanti ke arah teknikal. Cuman karena interpreter ini luas, jadi saya memilih untuk cari pengalaman teknikal. Nah, ketika itu masih di Indonesia dan ternyata mungkin teman-teman di sini sudah pernah mencari di indeed.com, jobstreet.com ataupun yang mana-mana gitu yang pakai recruitment agent juga kan, itu website kayak gitu. Ataupun
website lain ataupun job fair di kampus-kampus. Saya juga melakukan hal yang serupa. Saya mencari di website, bahkan saya apply kemana aja waktu itu, ke Singapura, ke Australia, kadang juga saya apply ke US juga gitu. Nah, ketika itu ada salah satu recruitment agent, hacking itu kayak dispatch company, kalau di Indonesia itu outsourcing. Nah, itu punya kaki tangan di Indonesia, dan saya ketika itu melihat kalau outsourcing ini ternyata lebih mudah daripada kita apply langsung ke perusahaan. Kan ada yang kayak international global recruitment kayak gitu. Tapi ternyata hacking itu lebih mudah masuk ke Jepang. Nah, kenapa waktu itu saya masuk hacking atau outsourcing? Yaitu pertama karena kemudahan masuk ke Jepang gitu. Jadi saya mikir semua ya kita harus berusaha ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan ketika wawancara pun lewat Skype waktu itu, pakai Skype gitu beberapa kali dengan HR, kemudian dengan user juga. Nah, ketika itu saya diterima, saya ke Jepang lagi, dan sampai Jepang sini ternyata lebih banyak lagi recruitment agent yang sebetulnya kalau kita mau mencari dan kita mau berusaha itu sebenarnya banyak sekali gitu. Kadang ketika saya Tenshoku itu ketika saya ingin pindah kerja, saya menghubungi mungkin lebih dari 10 atau sekitar 15 agen agen pencari kerja gitu. Entah itu dari bisa lewat website ataupun teleconference gitu, pakai LinkedIn ataupun langsung dari website kayak gitu, ataupun dari kenalan. Ada yang kenalan dari misalnya kita punya teman-teman yang ada di perusahaan lain, kita bisa lewat referral. Nah, setelah itu saya di Kasei Tekno, kemudian Kasei Tekno itu perusahaan Jepang banget, jadi saya belajar bagaimana culture mereka bekerja. Setelah itu saya pindah ke Nissan Automotive Technology sebagai mechanical engineer untuk di divisi powertrain. Jadi untuk engine dan komponennya. Jadi ada komponen engine, nggak engine-nya tapi komponennya. Jadi kalau di powertrain itu ada kayak supporting parts kayak gitulah. Nah, untuk optimalisasi kerja engine. Nah, saya di situ sebagai product mechanical engineer dan product development. Dan setelah itu di Subaru dan di Nissan ini, sebelum itu di Nissan karena itu perusahaan global. Beda dengan Nissan Motor Corporation beda. Ini Nissan Automotive Technology itu anak perusahaannya. Masih di grup Nissan. Nah, karena global ada chance untuk kita berhubungan dengan orang luar negeri seperti orang Spanyol, orang Prancis gitu kan. Karena kita punya vendor-vendor di luar negeri sana. Kadang kita meeting dengan orang Meksiko, dengan orang US gitu. Nah, kemudian di Subaru ini walaupun global, tapi ternyata sama seperti Kasei, dia Jepang banget gitu, Jepang banget. Cuman di sini saya baru paham ternyata untuk menjadi level manager, orang Jepang ini dimotivasi untuk belajar bahasa. Siapa saja yang bisa belajar belajar bahasa Inggris, bisa punya kemampuan bahasa Inggris dan level yang tinggi dan bisa bercakap komunikasi secara aktif, dia gampang naik kelas, bisa naik promosi dan segala macam.
karena Jepang ini kan perusahaan apa ya, agak unik sih. Jadi dia HQ di Jepang tapi punya kayak branch ataupun apa kok manufaktur di negara lain. Nah, kadang untuk berkomunikasi dengan orang yang di luar negeri kan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau bosnya sendiri yang tahu bisnis perusahaan itu tidak bisa komunikasi, kan susah juga untuk melaksanakan apa segala planning kayak gitu. Nah, terakhir ini saya di Ellison Transmission. Ini perusahaan US. Berbeda kalau dulu apa engine ya, engine di Subaru saya juga di transmission. Kemudian di Ellison Transmission ini berbedanya adalah dia perusahaan ini mungkin agak tidak dikenal di negara-negara apa seperti Jepang, Indonesia ataupun di Asia, karena mereka memulai bisnis di Amerika, kemudian Eropa dan Amerika Latin dan Australia. Mereka terkenal di sana. Dan ini apa transmisinya bukan manual tapi full otomatik, dan hanya untuk mobil komersial seperti bis, truck, agriculture, equipment, kemudian marine, untuk kapal gitu, bahkan militer. Jadi kami di Ellison juga mensuplai transmission untuk GDF, Japan Defense Force kayak gitu kan, lewat customer kita. Dan begitu juga di Turki, di Saudi, di Italia, di Prancis juga kita support. Bahkan kita juga support transmisi untuk harimau, tank harimau. Kita supply di tahun 2000 berapa ya, 15 tuh kapan gitu, lupa. Nah, seperti itu. Dan saya di Ellison baru 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah. Nah, selalu 3 bulan sebagai CIE, Customer Integration Engineer. Itu mungkin agak asing gitu ya, tapi mechanical gitu. Jadi intinya tuh kita mendengarkan demand dari customer, kemudian kita mengaplikasikan, mengubah demand itu menjadi application. Application itu maksudnya menerapkan di secara fisiknya seperti itu. Dan ya setiap hari ya dual lingual, jadi bahasa Jepang dan bahasa Inggris kayak gitu. Wah, keren banget, Kak. Jadi panjang banget ya pengalamannya, dan banyak banget di berbagai perusahaan, di berbagai divisi juga ya. Jadi nggak cuma spesifik satu divisi, satu bidang aja, tapi udah mencoba beberapa ya environment kerja dan konten pekerjaan yang macam-macam gitu. Ya, jadi ternyata prosesnya itu bisa juga apply dari Indonesia juga ya, Kak ya? Bisa. Tapi apply-nya kemana nanti detailnya akan kita jelasin. Oke, siap. Thank you Kak Faris. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya yang apalagi yang jurusannya teknik mesin mungkin ya Kak, karena mechanical itu mau tanya lebih lanjut nanti bisa tanya-tanya Kak Faris juga. Dan ternyata di sana walaupun teknik mesin nggak cuma melulu mengenai mesin, tetapi kadang-kadang di perusahaan Jepang itu bisa cross fungsional gitu ya. Jadi nggak cuma terkait mesin aja, mungkin mesin yang terkait dengan elektrikalnya juga gitu ya Kak. Jadi bisa lebih bervariasi. Nah, kalau yang kerjaan sekarang ini nggak hanya mechanical juga, jadi kita belajar tentang software, tapi bukan software yang sophisticated gitu kan, maksudnya yang nulis program, tapi kita tahu itu software dan kita sebagai user harus tahu software. Kemudian gimana cara kalibrasi untuk kalibrasi transmission. Jadi transmission itu kayak beda mati gitu.
Nah, ini mau diapain? Nah, untuk dia bisa misalnya kayak robot ya, kayak robot itu lengannya bisa bergerak-gerak atau apa? Fungsinya fungsi kayak kakinya bisa gerak-gerak kayak gitu harus kalibrasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu perlu kalibrasi kayak gitu. Dan kemudian sebagai CIE itu nggak hanya itu, jadi kita harus paham juga elektro, karena walaupun transmisi itu mechanical, tapi dia butuh yang namanya TCM atau Transmission Module Unit. Dia seperti microcomputer kayak gitu. Jadi dia terhubung. Nah, dia terhubung gimana cara apa? Kalau kita nggak paham diagram wiring kayak gitu kan, wiring diagram, kemudian mungkin gimana resistor itu untuk apa, kemudian dioda itu untuk apa gitu, akan susah untuk bekerja gitu. Dan nggak terus tambah lagi kita walaupun engineer itu setengah dari role kita itu adalah sebagai sales. Jadi gimana kita engineer tapi kita juga menjual produk kita. Kalau jadi setiap term itu setiap periode itu ada kayak cascade, maksudnya informasi updatean dari US itu datang ke kita gitu kan, ke kami, ke yang di Jepang. Kemudian ini ada function yang baru, ini ada perubahan kayak gitu. Nah, kita mengkomunikasikan ke customer kita kayak gitu. Apakah mereka misalnya ada software baru nih dan ini lebih oke daripada software yang lama, apakah mereka mau mengganti atau enggak ya gitu. Misalnya jadi kalau di mobil itu kan ada kayak ini ya, shift gitu kan, personnel itu. Nah, karena kita tuh juga ada memproduksi itu juga, jadi satu set gitu kan, itu kalau misalnya ada ini layarnya mau diganti lebih bagus lagi nih pencahayaannya gitu. Ada informasi itu kita tawarkan lagi. Jadi kayak gimana ya, walaupun engineering tapi kita seakan-akan juga memberi informasi ke customer, sekaligus kita tuh menawarkan apakah customer juga mau apakah tertarik untuk membeli kayak gitu atau untuk menggunakannya kayak gitu. Jadi ya lebih, kalau di Jepang lebih asik, maksudnya pekerjaan itu tidak harus satu jenis saja gitu ya. Satu jenis saja gitu, bervariasi. Lebih bervariasi, menurutku lebih bervariasi daripada di Indonesia gitu. Oke, menarik ya. Jadi banyak juga ilmu, skill yang bisa kita dapatkan ya melalui pekerjaan itu. Ya. Oke, thank you Kak Faris. Next. Nah, sekarang ini mungkin paling tunggu-tunggu sama teman-teman juga ya, mengenai peluangnya seperti apa sih Kak gitu, melihat juga proses dan pengalaman Kak Faris yang begitu banyak gitu. Nah, mungkin sebelumnya bisa kita share dulu mengenai tantangan besar pada kondisi lapangan kerja di Indonesia gitu ya. Karena peluang karir itu timbul karena adanya tantangan besar pada peluang karir di Indonesia. Kita compare dulu ya kondisi Indonesia sama kondisi Jepang itu seperti apa. Kalau di sebelah kiri yang kondisi Jepang, sebelah kanan kondisi Indonesia. Nah, kondisi di Jepang itu sendiri ya berdasarkan survei yang dilakukan oleh METI. METI ini Ministry of Economy and Trade and Industry. Jadi seperti Kementerian Ekonomi, Industri, dan Perdagangan ya. Jadi kalau kementerian itu tuh digabung di Jepang. Disebut METI, ada sekitar kekurangan 170.000 IT personel di 2015. Nah, sedangkan di masa depan ya, kira-kira diperkirakan pada 2030 itu akan ada kekurangan 410.000 IT human resource gitu ya.
ini baru IT-nya doang. Gimana yang untuk engineer lain gitu, mungkin yang mechanical terkait dengan sipil, teknik sipil dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kebutuhan untuk tenaga kerja di bidang teknik itu memang besar banget teman-teman. Ya, sedangkan di Indonesia nih 2045 yang seperti kita dengar ya, 2000 akan ada bonus demografi gitu. Nah, sedangkan kalau bonus demografi itu apa efeknya kadang itu dengan meningkatnya competitiveness ya terkait pada pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Itu jadi di satu sisi bonus demografi itu menjadi suatu hal yang harus kita antisipasi juga nih teman-teman. Itu. Nah, bahkan kalau dilihat dari sini juga di 2023 aja untuk unemployment rate-nya itu udah 5,32%, yang salah satu tertinggi di ASEAN. Nah, jadi dengan melihat kondisi dari antara Jepang dan Indonesia itu ternyata dapat kita simpulkan bahwa dengan kondisi Indonesia itu berarti ada peluang buat mendapatkan pekerjaan di Jepang gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa nggak kita mencoba berkarya atau mencari pengalaman untuk di Jepang juga, selain kita bisa meningkatkan skill, pengalaman, dan juga bisa ya menjadi salah satu cara untuk mengatasi kondisi Indonesia yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Kak Faris nih ya Kak, dari mungkin pengamatan Kak Iya, Faris juga kan, Kak Faris sudah berapa lama nih tinggal di Jepang Kak? Berarti mungkin kira-kira 15 kali ya. 15, waduh 15 tahun di Jepang, tapi masih muda ya Kak, walaupun 15 tahun ya tinggal di sana. 15 tahun tinggal di sana itu, gimana sih Kak perubahan kondisi kerja di Jepang itu sendiri? Mungkin apa ada fenomena apa yang Kak Faris juga lihat gitu di sana? Oke, kalau population shrinkage gitu kan, jadi apa namanya, setiap tahun kan populasi Jepang kan menurun ya, dan pemerintahan Jepang juga paham tentang itu. Jadi ada sektor-sektor pekerjaan yang memang akan hilang kalau tidak ada tenaga kerja. Dan bahkan kapan ya, tahun lalu ada sekitar 100.000 perusahaan tuh bangkrut gara-gara apa? Gara-gara tidak ada tenaga kerja. Jadi kalau tidak ada tenaga kerja, tidak ada produksi. Kalau tidak ada produksi, berarti tidak ada sales. Kalau tidak ada sales, berarti tidak ada profit. Jadi malah utang akan membunuh bagi perusahaan gitu kan. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal, entah itu baik atau buruk, saya nggak tahu. Coba kalau kita melihat sebagai orang Indonesia yang surplus gitu kan tenaga kerja gitu, dan di Indonesia pun susah untuk mencari pekerjaan, job vacancy gitu, karena terlalu membeludaknya gitu kan. Jadi kenapa enggak gitu kita ambil chance atau opportunity yang ada di Jepang seperti itu. Nah, iya betul. Dan untuk dunia IT tersendiri seperti Karina katakan bahwasanya application ataupun ini job itu, jumlah job yang ada di Jepang itu lebih banyak daripada orang yang mau cari kerja gitu. Jadi tetapi Jepang ini menggunakan strategi slow recruiting, fast firing gitu. Jadi apa? Jadi karena majunya teknologi di bidang informasi gitu kan, jadi mereka juga berhati-hati soal itu. Jadi mereka akan memilah pekerjaan-pekerjaan yang harus di-outsourcing-kan sama yang tidak di-outsourcing-kan yang harus mereka kerjakan sendiri. Nah, jadi untuk akhir-akhir ini, mungkin 5 tahun terakhir itu,
job untuk hardgang atau outsourcing itu sangat banyak sekali. Bahkan ketika saya thank showku beberapa kali itu pasti ya apa agen-agen dari outsourcing itu deketin saya dan Mas tertarik apa enggak kayak gitu kan. Tapi itu ya terserah kita juga. Kalau misalnya kita nggak mau, ya kita harus bilang no gitu. Kalau kita nggak mau outsourcing, ya kita harus bilang no. Tapi kalau misalnya kita mau coba-coba, ya udah dicoba aja gitu kan. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Ya tadi itu pengaruhnya adalah apa pemerintah Jepang akan membuka selebar-lebarnya untuk pekerja asing pertama kan, memudahkan. Bahkan sekarang driver ya kayak bus driver, taxi driver itu rencananya akan diambil dari orang asing. Nah, oke, kita bicara masalah orang teknik orang yang engineer. Begitu juga dengan engineer. Negara maju itu fondasi ekonomi mereka adalah manufacturing. Kalau nggak ada manufacturing, nggak bisa maju gitu kan. Nah, sementara seperti saya katakan tadi, karena population shrinkage atau depopulasi di Jepang, itu mereka akan welcome bagi orang-orang yang mau datang ke Jepang kayak gitu untuk kerja di Jepang. Nah, bagi kita yang punya skill gitu kan atau kualifikasi untuk bisa bekerja atau berkarya di Jepang, kenapa nggak kita kita coba kayak gitu. Nah, caranya nanti bisa di Q&A nanti bisa akan dijelaskan. Oh gitu. Ya, jadi memang sebenarnya Jepang juga sudah mempunyai strategi untuk mengatasi itu ya. Tapi mungkin ya masih juga tinggal kita aja nih melihat peluangnya itu bagaimana yang bisa sesuai dengan strategi tersebut dan sesuai dengan apa yang mau kita tuju gitu ya. Iya. Oke. Berarti benar-benar untuk kekurangannya itu nggak cuma di bidang yang teknis aja, benar-benar secara keseluruhan berarti ya kayak. Betul. Oke. Dan secara statistik ya, aku kan jualan nih. Jadi sebagai founder juga kita harus peka terhadap perubahan gitu. Ketika 2019 itu populasi orang Indonesia itu sekitar 100.000 Jumang ya, 100.000 orang. Dan itu ini ya secara entah itu dia mahasiswa, orang yang nikah sama orang Jepang, ataupun dia sebagai pekerja engineer gitu kan. Nah, ternyata di tahun 2004 itu perkiraannya itu meningkat 50%, jadi sekitar 140.000 sekian lah kayak gitu orang Indonesia yang masuk ke Jepang kayak gitu. Dan ya dan memang sih kebanyakan adalah Tokutegino gitu kan, banyak sih memang Tokutegino, tapi tidak menutup kemungkinan engineer dari Indonesia pun bisa masuk ke lapangan job market di Jepang kayak gitu. Karena juga sekarang karena kalau dulu kan informasi hanya orang yang yang mencari yang tahu gitu. Bahkan orang yang mencari merasa kesulitan mencari informasi. Tapi kalau sekarang ini informasi itu membludak gitu dan banyak sekali. Jadi ya kita juga harus peka masalah informasi tersebut juga sih. Gimana kalau misalnya mau ke Jepang, ya kalau dicari pasti ada kok jalannya kayak gitu. Asal kita ada kemauan apa enggak. Betul. Jadi memang masih selama kita masih berusaha gitu pasti kan ada peluang-peluang yang masih terbuka buat kita ya Kak ya. Yep. Oke. Nah, yang tadi udah jelaskan sama Kak Faris juga mengenai ada yang Tokutegino gitu ya.
Nah, sebenarnya beberapa jenis visa yang digunakan oleh para pekerja Indonesia untuk bekerja di Jepang, gitu ya. Ya, Nah, pertama itu ada Ginoji Shusei. Jadi pelatihan Ginoji Shusei ini visa yang dimana diberikan kepada peserta pelatihan kerja yang dilaksanakan di Jepang untuk menguasai keterampilan tertentu di bawah bimbingan pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman. Jadi kalau bisa dibilang itu intern ya, pemagang itu. betul. Jadi memang mereka bekerja full time, tetapi statusnya bukan sebagai full pekerja, tapi sebagai pemagang, di mana ada kewajiban untuk pelatihan-pelatihan yang harus diikuti oleh peserta Ginoji Shusei ini. Dan ini biasanya untuk apa namanya, eh, untuk apa sih, allowance dan lain-lainnya itu juga disesuaikan ya, sesuai dengan visa tersebut. Kemudian ada yang namanya Tokutei Gino, ini yang tadi Kak Faris jelaskan, semakin banyak ya peserta Tokutei Gino di Jepang, di mana Tokutei Gino adalah status visa atau izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang yang memenuhi syarat Specified Skilled Worker. Jadi ini visa khusus ya. Nah, Betul. untuk mengikuti visa ini itu syaratnya teman-teman ada minimal JLPTN tertentu, N4 ya. Dan juga harus mempunyai sertifikat Specified Skilled Worker yang sudah ditentukan. Nah, ini bidangnya itu cukup banyak. Ada sekitar 14-an kalau nggak salah. Dari di manufaktur, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Dan Kita Cakap juga mempunyai program itu, teman-teman bisa lihat di website kita, kitacakap.id, itu di mana kita memberikan pelatihan juga untuk peserta Tokutei Gino, dan nanti juga kita assist atau support untuk job matching dan pemberangkatan ke Jepang. Kemudian ada juga yang visa namanya Gijinkoku. Ini visa yang disebut sebagai visa engineer atau spesialis. Nah, ini visa yang diperuntukkan bagi orang asing untuk bisa bekerja di Jepang. Beda sama Tokutei Gino, mungkin secara visa kerja sama-sama visa kerja, tapi kalau Tokutei Gino tuh pekerjaannya udah khusus. Sedangkan kalau Gijinkoku ini lebih luas lagi ya, kayak. Iya, kan, ya betul. Karena kan ini ada selain engineer juga spesialis ini humanities sama international services kan. Jadi sebenarnya nggak cuma engineer aja gitu. Ya, dan ini syaratnya lebih tinggi lagi ya, minimal S1 ya Kak ya. Minimal S1 ya. Minimal S1. Daigaku. Daigaku. Universitas, lulusan universitas. Hai. Nah, kemudian dan ada Kodo Jinsai. Kodo Jinsai ini status visa seperti Gijinkoku, tapi untuk yang levelnya lebih tinggi lagi, mungkin yang sudah mempunyai keahlian tertentu, mungkin yang punya pengalaman berapa puluh tahun ya Kak ya, atau memang punya ilmu atau keahlian yang spesifik gitu. Jadi memang ini buat yang high level skill gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, mungkin teman-teman bisa nanti explore untuk yang Tokutei Gino dan Gijinkoku gitu, sesuai dengan tujuan teman-teman. Nah, kalau teman-teman, kalau dari Kak Faris sendiri nih, melihat kondisi Jepang udah tinggal 15 tahun, mungkin udah pernah ketemu beberapa orang yang bekerja di sana, tinggal di sana dengan visa-visa berbeda. Itu gimana menurut Kak Faris? Ya, jadi yang sering saya jumpai itu ada visa caregiver. Caregiver tuh kayak bukan nurse ya, nurse tuh beda lagi. Caregiver itu kalau di Indonesia apa ya, kayak perawat gitu, tapi bukan nurse. Perawat tapi bukan nurse. Jadi dia ada juga visa seperti itu. Jadi tugasnya kayak ada kayak apa sih namanya, fasilitas untuk orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua gitu kan. Nah, mereka biasanya kerja di sana. Dan kemudian juga ya tadi bisa di sini Tokutei Gino. Tapi ya Tokutei Gino itu ada juga level-levelnya gitu. Jadi ada Tokutei Gino, Ichigo, Nigo kayak gitu. Jadi yang Nigo itu pernah 1 kali update
apa namanya, renew visa Tokute Gino, nanti dia akan pindah jadi Tokute Gino Nigo gitu kan. Jadi Oh. setelah 2 tahun gitu. Jadi kayak kalau nggak salah sudah 2 tahun gitu. Nah, apa sebenarnya Tokute Gino dengan Gino Jesus itu nggak seberapa jauh sih secara pekerjaan, tapi karena Gino Jesus ini pun faktanya dia bekerja bukan magang. Ya kayak gitu. Iya. Makanya kan akhir-akhir ini perusahaan pemerintah Jepang juga mau menghapuskan Gino Jisuse sebetulnya. Jadi nantinya yang akan bekerja di Jepang itu adalah kebanyakan adalah Tokute Gino. Makanya bahasa Jepang dulu kan kalau Gino Jisuse kan dari nol ya, dari LPK ataupun dari fasilitas di Jepang, di Indonesia itu mereka dikasih apa pembelajaran bahasa Jepang secara 3 bulanan kayak gitu kan, atau berapa bulan, tapi nggak mengaruh gitu, kita aja yang 6 bulan. Saya sebelum kuliah itu apa 6 bulan belajar bahasa Jepang secara intensif di kampus kampus saya gitu kan. Nah, itu pun ketika masuk kampus tuh masih gitu. Cuma saya masih belum paham keseluruhan apa sih sensei ngomong apa sih, gimana penjelasannya juga gak mudah kayak gitu. Apalagi kalau teknik itu masih oke lah, kita bermain angka. Tapi kalau sudah kayak apa ya, sosial gitu kan. Jadi kan banyak kanji-kanji gitu kan. Terus juga banyak reading gitu. Kita kayak udah menyerah gitu. Tahun pertama, tahun kedua itu masih susah gitu. Tahun ketiga, tahun keempat baru bisa gitu. Apalagi yang gitu kan. Nah, apalagi yang Gino Jujutsu cuma 3 bulan gitu suruh kerja gitu. Ya, tapi Gino juga apa ya bersama gitu kan. Nah, bedanya adalah mereka sekarang akan diperketat masalah bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini sangat krusial bagi orang yang mau datang ke Jepang, apalagi Kijinkoku. Nah, kalau yang Kijinkoku engineer itu memang apa? Kalau sekarang itu tuh orang yang sudah datang di Jepang itu minimal, walaupun nggak terlalu lancar, itu minimal N3 gitu. Jadi N3 itu diharapkan dia bisa menulis, bisa membaca, dan bisa berkomunikasi dengan coworker-nya kayak gitu, ataupun sama atasannya, dan bisa memahami apa kayak perintah-perintah atau assignment-nya kayak gitu. Nah kalau Kijinkoku ini kan kebanyakan sih rata-rata yang engineer pakai Kijinkoku, dan visanya bisa 3 tahun update atau 5 tahun renew sekali kayak gitu kan. Dan di engineer ini pun sangat luas ya, karena saya nggak hanya engineer, tapi bagi siapa yang kalau di Indonesia bisa jadi pernah jadi interpreter gitu kan, bisa masuk visa ini, jadi interpreter ataupun jadi sensei ya. Jadi sensei pun juga bisa kayak gitu, ataupun marketing, walaupun teman-teman sekalian nggak punya basis teknikal, tapi kalau punya pengetahuan marketing, itu masih bisa masuk di visa engineer seperti itu. Nah, sedangkan saya ini kan mechanical engineer kan di Allison Transmission ini, dan nanti bulan 10 ini saya akan dipindah di production gitu, di operasi, lebih ke operation. Nah, mereka pun juga kayak ini boleh nggak sih kayak gitu kan? Boleh nggak sih orang engineer masuk ke bagian produksi gitu? Ternyata boleh gitu. Tapi kalau di Jinkoku mungkin teman-teman ada yang mau freelance, ada yang mau part time gitu. Nah, itu di kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan yang ketika kita kontrak sama perusahaan, bagaimana termnya seperti peraturan apa? perusahaan ya. Peraturan perusahaan kayak gitu. Apakah boleh part time gitu atau boleh freelance kayak gitu. Nah, karena nanti akan berhubungan sama pajak. Nah, pajak di Jepang ini sangat kibishi, sangat strict. Strict ya. Strict banget. Iya. Oh, jadi sebenarnya intinya mungkin biar gampangnya gitu ya. Pokoknya kalau Gino Jishusei, Tokute Gino itu pekerjaannya udah tertentu gitu ya.
Oh iya iya, satu Sedangkan lagi. kalau ya Ya karena specified gitu kan, jadi tertentu, specified jadi ya. nggak bisa pindah-pindah. Misalnya sekarang pertanian, besok Mm-mm. ke perikanan tuh nggak Mm. bisa gitu. Tapi kalau Kijinkoku itu pindah pindah industri tuh nggak apa-apa gitu. Selama dia misalnya saya mechanical engineer, Mm-mm. tapi sekarang kan di industri otomotif Mm-mm. bisa aja saya pindah ke industri IT misalnya di Apple gitu kan. Bisa Mm-mm. aja gitu, atau ke Google. Ataupun bisa ke misalnya apa, heavy industry kayak gitu kan, seperti di Kato yang beko-beko gitu kan, yang besar-besar Mm-mm. gitu. Mm. Kayak gitu Ya, bisa gitu. bisa Nah, ya. Oke, ataupun jadi mm, bisa masuk ke food industry juga bisa sebagai engineer. Jadi nggak masalah. nggak masalah. Jadi intinya kalau untuk visa kerja di Jepang itu yang general itu Gijinkoku, tapi persyaratannya mungkin lebih tinggi ya, harus minimal lulusan S1, terus minimal bahasa Jepangnya itu lebih tinggi lagi ya, kalau nggak salah N2. Terus tapi selain itu ada yang namanya Tokutegino dan Ginochi Shusei, itu syaratnya lebih mudah, lebih rendah, tapi pekerjaannya itu tertentu kayak gitu ya. Nah, Kodo Betul. Shinsei itu yang udah high level lagi intinya. Kalau Kodo Jinzai itu dia bisa bisa aja dari fresh graduate, asalkan Mm. uh, bidang yang dia tekuni atau apa yang dia pelajari itu uh, termasuk salah satu bidang yang di mana pemerintahan Jepang mengharapkan kreativitas atau inovasi dari bidang tersebut, seperti misalnya kayak kebanyakan sih IT lebih banyak gitu. IT misalnya IT ini sekarang yang paling tren yang di Jepang adalah healthcare. Healthcare itu maksudnya kesehatan, Mm. uh, kesehatan Mm. apa namanya, cross dengan IT, kayak gitu. Oke. Misalnya, jadi dia harus research gitu kan, gitu. Kemudian Oh, ya. kayak finance cross dengan IT gitu. Jadi walaupun Mm. orang-orang IT, tapi kalau dia punya background yang lain gitu, nah itu akan lebih dilihat, oh ini punya orang punya skill tinggi. Nah Mm. seperti temanku juga ada, dia fresh graduate gitu kan dari Shizuoka University, Mm. S2, dia apa namanya, di bidang elektronik, elektronik. Tapi saya nggak paham apa namanya, apa yang dia research, tapi dia bisa langsung dapat Kodo Jinsei karena memang ketika perusahaan itu menganggap bahwa apa yang dia pelajari atau apa teknologi yang dia punya, Teknologinya. yang dia pelajari itu memang Memang. termasuk di apa di area atau di domainnya Kodo Jinsei, itu langsung itu bisa Oh, gitu. ya, jadi bisa untuk pekerja yang mempunyai skill yang dianggap memang skill level tinggi oleh pemerintah Jepang gitu ya. Itu baru Iya, masuk Kodo Shinsei. Hai. betul. Ini mungkin buat teman-teman yang punya ilmu spesifik yang memang niche gitu ya, yang ternyata memang dibutuhkan di Jepang dan itu dianggap sebagai high skilled gitu, high level. Jadi mungkin bisa coba cek dulu gitu ya mengenai spesialisasi teman-teman dan kebutuhan yang di sana apakah lain atau enggak. Oke, terima kasih Kak Faris, untuk kita coba next-nya dulu ya. Oke. Nah, dari situ gimana sih cara untuk apply-nya? Nah, mungkin ini lebih ke spesifik untuk yang Gijinkoku dulu ya. Gijinkoku itu pokoknya intinya yang visa kerja yang lulusan S1 gitu. Nah, cara apply-nya itu bisa apply langsung ke perusahaan. Jadi proses lamaran rekrutmennya itu bisa langsung ke perusahaan yang kita mau, kita tuju. Itu bisa diakses melalui LinkedIn, job portal, atau website perusahaan. Kan kalau di LinkedIn mungkin ada hiring gitu ya. Dari perusahaan itu bisa apply di situ. Nah, itu namanya apply langsung. Atau job portal, mungkin bisa masuk ke Jobstreet itu kemudian untuk perusahaan ini gitu. Nanti kan akan di-arrange oleh melalui Jobstreet-nya itu, nah itu apply langsung. Dan kemudian atau apply di website perusahaan. Misalnya perusahaan tadi perusahaannya Kak Faris gitu yang Kasai Tekno gitu, di website-nya dia butuh lagi hiring, open recruitment. Nah, itu bisa apply langsung ke perusahaan. Ya, tapi memang cara ini agak tricky ya kayak. Jadi memang karena mereka ngecek langsung jadi lebih strict.
Nah, kemudian betul. berikutnya dan prosesnya mungkin bisa lebih lama ya. Nah, kemudian berikutnya apply ke recruitment agent. Jadi recruitment agent, teman-teman ada yang tahu recruitment agent itu apa? Jadi recruitment agent itu ya perusahaan untuk rekrutmen, agen rekrutmen yang akan menjembatani antara teman-teman pencari kerja dan juga perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sendiri. Gitu. Jadi kita kirim ke lamaran ke recruitment agent, nanti mereka akan menyesuaikan. Untuk KKA itu cocoknya mungkin ke perusahaan ini, nanti baru disambungkan gitu, untuk melakukan job matching-nya. Gitu. Ini mungkin sedikit lebih memudahkan kita ya, karena jadi kita mungkin yang masih bingung mau apply kemana, pokoknya saya mau kerja di bidang ini gitu, misalnya maunya job desk-nya yang seperti ini gitu, mereka yang bisa tuh melakukan penyesuaian dengan kemauan teman-teman dan juga kebutuhan dari perusahaan gitu. Jadi sedikit temanya nggak begitu, kalau dalam bahasa Indonesia tuh ya stepnya ya, prosesnya nggak begitu sulit dari kitanya gitu, tinggal dihubungi, nanti kamu bisa interview sama ini gitu. Nah, kemudian ada juga ke Haken guys ya, atau outsource yang tadi Kak Faris juga cerita ya, karena salah satu strategi dari Jepang, dari perusahaannya sendiri mungkin lebih memilih untuk mengerjakan dari pekerjaan yang di outsourcing gitu. Nah, jadi ini berarti teman-teman apply-nya ke outsourcing. Nah, nanti status teman-teman adalah pegawai dari outsourcing tersebut. Sesuai dengan project dari klien outsourcing itu, nanti teman-teman bisa di-assign ke berbagai macam perusahaan juga ya, Kak ya. Jadi Ya, pengalamannya juga bisa macam-macam juga ya dari situ ya. Itu. Ini cuman kalau Haken ada Kaisha ini agak hati-hati juga. mm-mm, Jadi sama lah kayak di perusahaan-perusahaan secara umum gitu kan. Jadi mm-mm, perusahaan tuh dia punya rank gitu kan, ada ranknya. mm-mm, Kalau di Jepang itu ada black company, mm-mm, black company sama white company. Nah, kalau mm-mm, black company itu adalah perusahaan yang dia tidak tidak mengikuti standar uh, tenaga kerjaan Jepang. ketenaga kerjaan Jepang. Misalnya apa? Misalnya ada lembur. Pertama lembur. Mm-mm, Jadi lembur dibayar oke nggak masalah gitu misalnya. mm-mm, Tapi lembur itu banyak banget kayak gitu. Dan mm-mm, mereka tidak. Nah, jadi di Jepang itu ada saburoku. Saburoku itu pasal yang mana mengatur jam kerjanya orang Jepang. Kalau orang Jepang emang gila kerja, emang pada gila semua. mm-mm, Jadi kadang ada yang sampai 100 jam per bulan. mm-mm, Gitu. Bahkan di tahunnya itu maksimal tuh 120 jam mm-mm, sekali per tahun, 120 jam per bulan itu hanya boleh setahun. mm-mm, Dan setiap bulannya itu maksimal itu 60 jam, maksimal 60 jam, nggak boleh lebih daripada 60 jam. Dan nggak boleh kalau misalnya kerja 60 jam itu nggak boleh berturut-turut selama 3 kali. Jadi misalnya 60 jam bulan Januari, Februari oke, tapi bulan Maret nggak boleh 60 jam kayak gitu. Nah itu ada undang-undangnya seperti itu. Jikalau perusahaan itu tidak mentaati peraturan tersebut, itu biasanya black company. Apalagi ada dulu namanya jam service sabisu awal gitu kan. Jadi kita lembur kita nggak dibayar gitu. Ya udah loyalitas gitu. mm-mm, Dan itu sangat mengganggu sekali ya, mengganggu. Maksudnya kita kerja mati-matian tapi ya dapat duitnya cuma segini gitu. Itu mm-mm, hati-hati kayak gitu. mm-mm, Untuk King Gaisa juga ada juga yang kayak gitu juga. mm-mm. Jadi tidak memperhatikan kesejahteraan daripada pegawainya. Iya, Kayak gitu. Jadi jadi hati-hati aja kalau mau pakai Hagen Gaisha. iya, jadi memang ya sebenarnya masalah di mana-mana juga ya. Tapi apalagi mungkin bisa di-highlight karena di Jepangnya itu kan karena budaya Jepangnya itu memang mereka senang bekerja gitu ya. Jadi mungkin hal-hal tersebut juga harus kita perhatikan ketika pemilihan untuk Haken Gaisha atau outsource-nya sendiri gitu. Jadi ya teman-teman saya rasa juga udah pada jago untuk research gitu ya, cari di internet atau
cari info mengenai reputasi atau background dari outsource-nya gitu sebelum untuk memilih apply ke outsource gitu. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu untuk Gijinkoku ya, ini bisa S1 apa ada juga bisa juga D3 ya, Kak? Minimal kalau Daigaku sih, kalau Daigaku tuh ya Oh, minimal Daigaku. D3. D3 atau Kalau mungkin diploma kalau ya, D2 kan vokasi kan ya? D2 tuh vokasi ya, semua ya. vokasi ya? Ya. Kayaknya belum bisa D3 sih. Jadi minimal akademi, universitas gitu ya, Betul, betul. atau juga college seperti itu. Nah, untuk JLPT-nya itu apa? N3 ya Kak minimal. Sebenarnya N2, tetapi kalau misalnya punya TOEIC atau TOEFL juga yang nilainya bagus gitu, yang sesuai dengan kualifikasi mereka, mungkin N3 itu masih bisa dipertimbangkan seperti itu ya. Tapi ketika tidak punya untuk TOEIC atau TOEFL, ini yang tes bahasa Inggrisnya, jadi ya minimal sekali itu N2 gitu ya, JLPT N2 gitu. Kemudian gimana Kak? Sorry, potong. Jadi untuk masalah bahasa ini agak tricky gitu. Ini kita bicara tentang persyaratan umumnya ya. Tapi kalau persyaratan khususnya itu ada juga yang perusahaan seperti kayak Rakuten gitu. Di Rakuten, pada tahu nggak Rakuten? Tahu nggak? Jadi Rakuten itu seperti Alibaba lah. Oh, ada yang tahu ya. Seperti Alibaba. Jadi mereka perusahaan IT sebenarnya, IT, cuman dan banyak banget ya e-commerce, dan mereka banyak sekali bisnisnya. Oke. Di Rakuten ini kebanyakan tech worker-nya itu adalah orang India, dan mereka jarang yang bisa bahasa Jepang. Tapi mereka bisa masuk. Oke. Nah ini mungkin karena bisa jadi ambil inisiatif untuk kerjasama sama Rakuten gitu misalnya. Kita rekrutmen langsung ya. Iya. Jadi bos ini banyak orang Indonesia nih bos kayak gitu. Iya. Benar. Nah, jadi ini secara khusus ya. Jadi ada kemungkinan walaupun teman-teman mungkin bahasa Jepangnya kurang, selama perusahaan yang dituju itu tidak mensyaratkan bahasa Jepang, selama Inggrisnya bagus, insya Allah bisa menjadi player di sana, menjadi qualified untuk mendaftar gitu. Nah itu ini aja biar, dan kayaknya kita cakap juga ini ya menyediakan ada kelas khusus ya untuk bahasa Inggris juga ya, untuk communication gitu ya. Iya betul Kak. Jadi tapi tetap ya harus ada bahasa asingnya kalau yang bisa digunakan. Jadi walaupun bahasa Jepang nggak bisa, bahasa Inggris juga nggak bisa, ya berarti ya tetap nggak bisa juga ya. Jadi memang harus belajar bahasa Inggris ya. Betul. Karena kelebihan India itu kemarin juga saya ketemu engineer di suatu perusahaan manufaktur motor itu juga. Ya India itu memang mereka sesama mereka aja berbahasa Inggris gitu ya, di berbeda daerah gitu, karena bahasa mereka juga beda-beda gitu. Jadi kalau kita dengan bahasa Indonesia, kalau mereka tuh bahasa misalnya dari utara itu bahasa Hindi, kalau di yang selatan bahasa Tamil ya kalau salah. Jadi sama nggak bisa, jadi pakai bahasa Inggris. Nah makanya kelebihan mereka itu mereka bisa bahasa Inggris dan mereka punya skill IT yang cukup mumpuni. Akhirnya mereka bisa juga bekerja di Jepang. Jadi teman-teman ya harus bisa either Jepang atau Inggris, kalau dua-duanya lebih mantap lagi. Dan karena kita cakap juga mempunyai kelas juga untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu, nanti bisa atau dicek di kitacakap.id. Gitu. Ya bahasa ini memang penting banget. Jadi walaupun kita paham misalnya apa yang dikatakan gitu, tapi kita nggak bisa mengungkapkan apa isi kepala kita ke orang lain, itu juga susah juga loh, ya. Nah, jadi untuk bisa berkomunikasi itu kan dua arah gitu. Itu kan komunikasi kan intinya menyampaikan isi kepala dari kedua belah pihak gitu. Nah, jadi walaupun kita pintar kanji, bisa nulis, bisa apa, tapi kalau komunikasi itu tidak lancar juga
orang nggak akan paham apa yang kita omongkan gitu. Karena di pekerjaan kan banyak situasi-situasi genting kayak gitu kan, ya kan ya Iya, kan. betul. Uh, jadi memang perlu apa? Apalagi orang Indonesia ini kan malu nih. Heeh, Kebanyakan introvert. ya oke, introvert. Saya juga introvert juga. Tapi apa ya? Pemalu ini yang kadang mungkin kayak orang Jepang takut untuk menyakiti orang lain ataupun salah Mhm. ngomong itu. Itu jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti apa ya, kalau misalnya kalian menganggap itu nggak benar ataupun seharusnya seperti B bukan A, kita harus bicara. Kita harus speak up ya gitu. Nah, ini belajar itu juga akan membantu kita ketika kita ada suatu situasi genting gitu. Kita harus berkomunikasi dengan orang terus kayak stakeholder gitu kan. Jadi apa itu yang akan menjadi nilai plus kita kalau kita bisa komunikasi gitu. Bagaimana kita menyalurkan aspirasi kita, pendapat kita, kemudian apa namanya judgement kita. Nah itu paling crucial. Makanya walaupun nggak begitu, karena juga gitu kan banyak juga teman-teman yang mungkin nggak begitu paham kanji, nggak begitu paham reading, nggak begitu inilah, nggak beli jago lah. Tapi ketika dia komunikasi, dia paham gitu sama orang yang diajak dia bicara, itu akan akan lebih gampang berinteraksi gitu. Makanya kan mungkin nanti bisa kita cakap bisa kan ada juga kan ya layanan untuk kelas untuk komunikasi, mana komunikasi gitu kan bahasa Jepang gitu. Mungkin bisa kasih trik and Baik, tipsnya kayak gitu. digabung jadi trip ya. Uh, Iya bener Kak. Jadi ya walaupun kita introvert atau pemalu, bukan berarti kita harus selalu sosialisasi, tapi dalam in terms kerjaan itu kita harus bisa menyampaikan intinya pekerjaan kita gitu ya, kondisi dari pekerjaan kita ya, agar ya pekerjaan itu juga lebih lancar juga ya Kak ya. betul, orang akan lebih dekat sama seseorang Mm. apabila orang itu gampang komunikasinya gitu. Iya betul. Dan Hmm. untuk JLPT ini nggak cuma lulus langsung bisa, kan karena ada sesi interview juga wawancara, apakah nih bisa menyampaikan dengan bahasa Jepang itu tersampaikan gitu message-nya, Betul, hal yang betul, mau betul. disampaikan tepat sasaran gitu kan. Jadi penting untuk bisa menggunakan bahasa Jepangnya itu sendiri gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kemudian, berikutnya pengalaman kerja minimal 2 tahun, atau untuk yang fresh graduate biasanya itu, rekrutmennya melalui dari job fair dari kampus gitu ya, Kak, ya? Yap, Atau, yang udah ada hubungan dengan kampus itu sendiri ya? iya, Mhm mhm. Jadi, perusahaannya itu udah paham gitu mengenai kualitas dari kampus tersebut gitu. Jadi, memang sedikit tricky buat yang fresh graduate, bukan tentu nggak bisa, tetapi bisa, tetapi mungkin harus paham tripnya. Jadi kan ngikut Kak Faris nih, tips and trick ya untuk cara aplikasi, bagi yang fresh graduate. Nah, untuk hmm, kemudian juga technical certification holder will be advantage. Jadi buat yang punya lisensi ya Kak, sertifikasi teknisnya ya. iya. Karena Misalnya mhm, kayak forklift gitu. Sorry, mhm, aku nggak tahu tentang IT ya. heeh, Saya aku bicara tentang mechanical karena itu apa bidangku. heeh, Kayak mungkin welding, mhm, tapi kan ada sertifikasi itu kan. iya, Kemudian forklift ataupun apa namanya safety itu apa ya? Lupa Kak, aku namanya. safety keamanan. Ada sertifikasi namanya apa gitu, saya lupa. Oh, mhm, Ada safety, kemudian kalau misalnya iya, teman-teman tahu misalnya mau desain gitu, desain mechanical design ya, mhm, itu ada kayak sertifikasi untuk CAD, mhm, CAD itu kan CAD gitu kan, computer aided design, mhm, ataupun Simulink, ini bisa aja kayak Simulink, kemudian macam-macam lah. Kalau IT mungkin ikut bootcamp ataupun
apa sertifikasi kayak di Google apa Microsoft, ya, Google ya gitu ya. Google kayak gitu. Mungkin orang akan melihat, oh ini orang sudah qualified gitu loh. Jadi punya ada plus apa added value gitu. Oh ya orang ini memang benar-benar jago nih, nah, gitu. So. Iya, gitu. Jadi itu jadi pertimbangan mereka juga untuk menerima orang asing ya. Gitu. Dan untuk ijazah sendiri sebenarnya dari perusahaan tuh nggak diminta ya Kak. Biasanya ijazah tuh hanya untuk visa. Karena kan memang harus yang lulusan universitas ya. Jadi kalau dari Ya, perusahaan itu nggak minta ijazah ya Kak ya? nggak minta paling ya toh pun suruh nunjukin aja sih, nggak apa namanya print nah, apa Nah, yang hard copy scan nggak usah. dokumen ya kopi nggak usah. Oke, jadi ini persyaratannya teman-teman buat yang mau apply bekerja di perusahaan di Jepang. Gitu. Jadi sekali lagi yang penting tetap adalah bahasa gitu. Jadi mau teman-teman mau lulusan dari universitas manapun, jurusan apapun gitu, tapi kalau bahasanya itu enggak mencapai minimal ini, ya mereka masih belum bisa menerima teman-teman gitu. Nanti kita bisa ngobrol lagi terkait itu di teman-teman udah pada masuk ke komunitas belum? Nanti kita bisa infokan mengenai program-program kita dan kalau teman-teman mau tanya-tanya juga kita akan support di situ. Nanti di akhir akan kita kasih untuk komunitasnya ya. Oke. Oke. Nambah satu lagi boleh? Boleh dong. Jadi gini, saya punya pengalaman unik nih. Jadi kan saya 15 tahun gitu dan saya tuh N2 itu ketika saya kuliah gitu. Saya udah berapa tahun itu? Udah hampir 10 tahun lebih saya nggak update sertifikat saya. Jadi ketika kuliah saya sudah dapat N2 gitu. Nah, ketika kemarin sebelum saya masuk ke Ellison gitu kan, saya pakai recruitment agent juga. Nah, ketika itu saya tanya, Nihongo-nya udah lumayan bagus ya gitu kan. Kenapa? Ini masnya udah N1 ya? Saya bilang belum, saya N2 sih gitu. Kenapa nggak mau N1 gitu? Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu akan melihat gaijin itu foreigner yang punya N1 gitu. Nah, kalau misalnya masnya punya N1 mungkin lebih appeal gitu, misalnya lebih apa ya? Kayak Lebih uh, menonjol. lebih menonjol kayak gitu daripada kandidat-kandidat lain gitu. Dan bisa jadi gajinya lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, iya, nambah sertifikat bahasa juga bisa menambah gaji loh. Oh iya, iya. Lumayan tuh, perlu dicatat ya teman-teman. Sama juga ketika tadi sebelum sesi ini saya juga ada pernah saya sudah katakan kalau manajer-manajer yang ada di perusahaan Jepang itu salah satunya adalah mereka bisa bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian bahasa Jepangnya bisa dan bahasa Inggrisnya bisa, kan orang Indonesia bahasa Inggrisnya lebih baik daripada orang Jepang sih secara umum kan. Nah, itu ada chance kalian untuk bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kayak gitu. Jadi harus scale up. Harus scale up. Benar ya. Jadi iya ya, nggak cuma teknisnya juga, ternyata bahasa itu penting. Perlu catat teman-teman ya. Target minimal 6 N2 tapi targetnya N1 gitu. Walaupun ya padahal Kak Faris ya sebenarnya kalau ngomong sama Kak Faris orang mungkin dikira Nihonjin, malah mungkin dikira orang Jepang gitu ya. Tapi ternyata ada harganya juga itu si sertifikat. Dan sebagai informasi sertifikat JLPT itu nggak ada expirednya ya kayak. Jadi nggak ada. Mau terakhir kapan gitu ya, selama mungkin kemampuan kita masih bagus, kita masih baik dan mereka masih bisa menerima tuh, mereka nggak akan menanyakan, nggak kayak kalau bahasa Inggris kan ada ya expiration-nya gitu. Kalau ini nggak ada, jadi sekali lulus tuh udah untuk seumur hidup, tapi jangan lupa untuk tetap diasah gitu. Nice point. Nice. Thank you. Berikutnya, nah ini budaya nih Kak. Ya Kakak udah 15 tahun di sana, udah dari kuliah, dari kerja gitu ya. Ya kuliah lagi. Kuliah lagi, kuliah kerja kuliah lagi gitu.
luar biasa. Malah punya usaha lagi kan. Ya, jadi budaya untuk kerjanya di Jepang itu kali ini karena kita bicara tentang tech work itu pertama adalah cross field gitu yang ilmu terpadu. Mungkin tadi sebenarnya teasernya udah diceritain ya sama Kak Faris ya, bukan teaser malah. Iya, Yang apa tadi Kak ngerjain mechanical tapi juga ada karena robotik jadi ada terkait dengan apa ya namanya elektronik software gitu. elektroniknya gitu ya. Hmm. Jadi mungkin teman-teman yang punya ilmu teknik ini lulusan dari jurusan teknik, terutama mungkin teknik mesin ya, mungkin banyak cross functionnya itu bersiap-siaplah nanti teman-teman bisa nambah ilmu lagi, nambah skill lagi dengan posisi teman-teman kerja di sana. Jadi nggak cuma ngerjain bagian mesinnya aja, mungkin akan beririsan dengan bagian-bagian lain gitu. Kayak Kak Faris ngerjain yang elektroniknya juga, tapi ngerjain yang untuk salesnya juga, marketingnya juga ya. Jadi sebenarnya bisa jadi multi talent gitu. Dan juga lebih bervariasi ya dengan melakukan itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya salah satu karakternya proses oriented. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Proses oriented itu jadi oke, kamu dikasih tugas untuk menyelesaikan suatu kamu dikasih tugas dengan target ini misalnya oke, kamu bikin prototype untuk testing misalnya kan di testing untuk lubrication misalnya. Oke, kita nggak pernah bikin gitu. Saya juga pernah awalnya juga nggak pernah bikin gitu. Kita bikin jig, oke. Terus yang mungkin sebagai bos itu atasan akan melihat gimana orang ini bekerja gitu. Walaupun nanti hasilnya itu mungkin nggak sebegitu nggak sesuai dengan bos yang kita harapkan, tapi bos akan melihat gimana kita bekerja. Misalnya kita nggak tahu ini adalah pekerjaan pertama. Jadi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kan harus ada what, when, where, kemudian how gitu kan. Jadi what-nya itu apa? Oke, kita bikin prototype. Kemudian when itu kapan itu harus sampai jadi. Terus where itu di mana itu akan dikerjakan. Siapa yang sama who ya? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang stakeholdernya siapa? Maksudnya kita akan kolaborasi dengan tim tim mana aja. Kemudian how, gimana kita membuat desain itu. Nah, jadi dari situ orang walaupun itu banyak sih tipe-tipe pekerjaan yang akan kita akan dikasih, cuman kita nggak akan dikasih jawabannya gitu di Jepang ya. Oke, kamu kerjakan ini gitu. Nah, ketika kita nggak di antara makanya tadi kan komunikasi. Jadi kapannya ini deadline-nya kapan gitu. Kalau deadline jadinya harus ini. Jadi kita membuat planning kayak gitu kan. Nah, kemudian kepada siapa aja. Jadi ketika nanti ketika nanti bos kita tahu kalau kita kamu harus ada masalah dan kamu harus adjust schedule, maka kamu harus hubungin ini itu kayak gitu. Nah, bos juga akan monitor kita gitu. Semua proses ini kita yang lakukan sendiri gitu. Tapi bos akan memonitor gitu. Nah, bos akan memonitor pekerjaan itu. Nah, ya sama sih di Indonesia mungkin seperti itu. Cuman kalau di Jepang ini dia nggak begitu killer banget gitu. Maksudnya kalau pun kita gagal gitu kan, kita nggak akan misalkan gitu, kita nggak kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini kayak gitu. Ya emang sih ketika proses mungkin atasan akan memberikan perhatian khusus ke kita gitu kan. Kalau misalnya ada feedback itu apa sih kan bahasa Indonesia-nya? Kalau feedback, misalnya kalau misalnya perlu ada feedback, mereka akan ngasih feedback gitu.
memang mungkin nadanya mereka marah, tapi mereka nggak marah. Jadi di Jepang unik gitu, ada shikaru sama okoru gitu kan ya. Kalau shikaru tuh memarahi, sama okoru tuh marah gitu kan. Jadi memarahi sama marah itu berbeda. Apa namanya, sama-sama marah, cuman apa nuansanya itu berbeda. Kalau marah tuh dia kayak ya gimana ya, Marahi ya dan marah menegur gitu gitu ya Kak ya. ya menegur, bangsa menegur ya, menegur lagi. Nah, orang Jepang lebih suka menegur gitu. Kalau misalnya ada salah apa-apa, dia akan menegur. Ya kita memang sebagai orang yang apa, makanya kita ketika kerja di Jepang lebih banyak kita tuh belajar gitu sebenarnya. Ya kita harus belajar inisiatif dari kita sendiri gitu. Dan kita harus peka terhadap situasi, perubahan situasi di lingkungan kerja kita seperti itu. Makanya kita perlu punya channel tuh kayak network ke teman-teman. Walaupun kita kerja sebagai mechanical, tapi kita perlu juga mungkin sama orang produksi, mungkin sama orang prototype, mungkin sama orang finance, atau sama purchasing kayak gitu. Kita harus punya kemampuan kayak gitu. Biar apa? Biar ketika kita punya masalah ataupun kita butuh mereka, dan akan siap membantu kita gitu. Oh, ini si A pernah ngomong-ngomong si A, iya iya ya, oke kayak gitu. Kalau nggak pernah tegur sapa, kemudian ketika pas cuman apa butuhnya pas ada masalah itu mereka akan nih orang bikin kerja nambah kayak gitu kan, beda nih ya seperti networking ya, itu proses oriented, bedanya sama perusahaan US ya. Kalau jadi ini adalah salah satu budaya benar. Jadi ketika saya apa di perusahaan US ini, jadi kalau ketika kita gagal, you are fired gitu, kita langsung dipecat gitu. Jadi kalau kita gagal ya kayak gitu. Jadi kalau di perusahaan US tuh dia apa ya kita memang result oriented, bukan proses oriented gitu. Entah kamu mau kerja 24 jam terserah, yang penting hasilnya tercapai gitu. Tapi kalau orang Jepang, no, kamu atasan itu akan memonitor kita. Dia akan melihat step by step apa yang kita lakukan kayak gitu. Kalau orang di perusahaan US udah ini kamu udah ini adalah job desk kamu yang mengerjakan, kamu yang menyelesaikan. Kalau kamu gagal ya sudah keluar kayak gitu. Emang hardernya hadur gak takai, maksudnya apa ya? Sulitannya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi gitu. Makanya stres juga nih. Iya, jadi ya itu ya mungkin karena budayanya beda-beda, tapi kalau budaya Jepang itu karena mereka kan teratur ya, semua tata caranya sudah ada. Jadi selama kita mengikuti flow-nya, aturannya itu ya, ketika ditemukan kegagalan atau hasilnya tidak tercapai, ya mungkin mereka masih bisa memaklumi gitu ya. Dan mungkin dari situ malah mereka bisa cara troubleshooting-nya itu dengan melihat apakah tadi caranya benar atau enggak gitu ya. Gitu. Dan bukan finger pointing gitu di orang Jepang. Kalau kita misalnya kesalahan, dia nggak akan finger point, maksudnya menyalahkan orang lain, blaming on somebody else gitu kan. Jadi kalau di Indonesia ya, karena kerja di Indonesia juga selama 9 bulan tuh, ketika saya kerja di pabrik, ya kan saya kerja sama para manajer sama expat gitu kan. Jadi kebanyakan orang Indonesia tuh tidak ketika ada permasalahan dia lempar masalah gitu, lempar masalah, akhirnya kan karena orang teknik kan pakai scientific method gitu kan. Jadi hipotesa, kemudian cari permasalahannya, kemudian hipotesa, kemudian analisa, kemudian dites gitu, apakah benar apa enggak gitu, cari solusi dan segala macam. Nah, kebanyakan mungkin karena kurang terbiasa dengan cara kerja seperti itu, kadang orang Jepang yang ada di Indonesia tuh agak ini orang Indonesia gimana sih? Ini gimana sih? Sebenarnya ya diskusi malah marah ya kayak gitu.
kita belajar menerima kenyataan. Kalau kita itu salah karena salahnya kita harus minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar salah ya, kalau cuma nggak mau disalahkan itu beda lagi. Nah, terus dengan itu kita bisa belajar. Oh ternyata next kita nggak boleh seperti ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya simple aja gitu. Nah, di orang Jepang seperti itu. Nah, saya bicara kemarin ada kasus, bukan kasus sih. Kemarin waktu saya kuliah juga. Jadi kita studi kasus production line di Toyota. Oke. Di Toyota itu ketika jadi di production line gitu. Jadi sistemnya adalah ketika ada di salah satu station, maksudnya istilahnya? Ya misalnya aku bagian tertentu di produksi line itu ada pemasalah dan mereka akan memencet tombol emergency tab gitu kan. Nah, kalau orang US memencet emergency itu tandanya kamu bermasalah. Nah, tandanya kamu bermasalah, kamu telah membuat line itu berhenti, line berhenti equal loss, ya kan, kerugian gitu. Tapi kalau Jepang enggak, dia ngasih tahu ini ada masalah, gitu kan. Orang atasannya akan melihat apakah ini alasannya teknikal atau gimana. Bahkan mereka akan terima kasih karena sudah memencet daripada tombol emergency agar nantinya next ke depannya bisa diperbaiki. Kalau misalnya itu memang kesalahan sistem. Nah, seperti itu. Bedanya seperti itu. Jadi kita nggak perlu malu-malu untuk ketika ada masalah gitu, kita nggak perlu malu-malu aduh nanti takut dimarahi kayak gitu. Tapi ya kita harus berpikir, kita harus apakah harus kayak kalau setiap kali kita minta opini dari atasan gitu, maka atasan akan kamu ini berpikir apa enggak sih, makanya kita harus ada balance di situ juga sih. Maksudnya ada sebelum kita konsultasi ke atasan, kita harus research dulu ini. Misalnya research kecil-kecilan lah. Oh ini kenapa ada permasalahan seperti ini. Ini kenapa ada seperti ini, kemudian alasannya apa, kemudian tindakan sementara kamu seperti apa. Nah, untuk misalnya kamu sudah punya option A, B, C, D untuk menyelesaikan masalah ini, nah kamu minta opini ke atasan kamu gitu. Jadi atasan akan melihat, oh iya betul, ini cara yang salah, ini yang betul seperti ini. Nah, dia akan mengapresiasi istilahnya usaha kita gitu. Walaupun kita ini dalam waktu itu kita mungkin mengalami kegagalan gitu waktu dalam kerja. Tapi ya itulah kayak gitu. Budaya kerja di Jepang kayak gitu. Jadi mungkin berhubungan dengan yang berikutnya ya, komunikasi gitu ya. Yang tadi juga komunikasi ini ya semua dikomunikasikan, dan juga mungkin menjalin komunikasi juga dengan divisi-divisi lain gitu ya. Karena kan ketika ada masalah mereka bisa membantu kita gitu, karena sudah kenal, sudah menjalin komunikasi dan relasi dahulu gitu, bukan ujuk-ujuk ketika ada masalah aja datang gitu ya kan. Giliran ada masalah aja lo datang, istilahnya kayak gitu ya. Jadi enggak. Jadi kayak kita harus menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik juga dengan divisi, nggak cuma di satu divisi tapi divisi yang lain gitu. Dan ada juga salah satu prinsip komunikasi di Jepang yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu Horenso. Horenso ini singkatan dari Hokoku, artinya lapor ya Kak. Lapor. Renraku itu artinya kontak atau hubungi, dan Soudang itu artinya konsultasi gitu ya. Ini juga dijelaskan oleh Kak Faris tadi ya, kalau Hokoku itu setiap ada masalah atau setiap selesai melakukan pekerjaan itu direportkan kepada atasan atau pihak terkait berhubungan dengan pekerjaan itu. Kemudian Renraku juga kontak ya, ketika mungkin sudah selesai mengerjakan sesuatu dan ada hubungannya dengan step berikutnya, kontak dengan yang orang step berikutnya gitu ya. Jadi ada koordinasi yang baik.
Gitu. Kemudian juga sodang itu ya, ketika ada masalah jangan, artinya konsultasi. Ketika ada masalah eh, jangan malu-malu, jangan takut-takut gitu ya, takut dimarahin, takut apa. Tapi konsultasikan segera mungkin kepada atasan atau orang-orang yang terkait gitu, yang paham itu gitu. Tapi juga jangan cuma asal lapor, asal konsultasi, asal nanya, asal ini ya, asal asal ngadu aja, tetapi misalnya ada masalah, saya menemukan masalah ini, saya sudah melakukan prosesnya ini dengan sesuai dengan ketentuan gitu, tapi ditemukan masalah ini, saya coba mungkin countermeasure yang sesuainya apa, tetapi masih salah gitu kan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, atau saya punya pilihan untuk countermeasure ini gitu. Kira-kira bagaimana yang baik? Seperti itu ya, Kak, ya. Jadi nggak cuma asal lapor, tapi dikasih juga dengan usaha kita gitu. Jadi sodang itu benar-benar atau konsultasi itu benar-benar kayak ini terakhir untuk apa namanya Ya, menyelesaikan tugas. tugas atau masalah itu gitu. Dan kemudian yang teamwork ya, kan kalau bisa dilihat Jepang itu sangat apa ya, sangat bukan seragam ya, sangat Ya, komunal komunal tuh gitu ya. Jadi semua ya konsensus, bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. bersama-sama gitu. Mungkin ada yang berpikir individualisme, tetapi dalam konteks pekerjaan itu mereka teamwork ya harus. Jadi jangan hanya berpikir asal kerjaan gue selesai gitu, tapi kira-kira kerjaan saya ini apakah nanti berimpact dengan yang lain atau enggak gitu ya, Kak, ya. Terus nanti juga untuk kerjaannya itu harus koordinasi untuk mencapai tujuan bersama gitu. Apa yang harus dilakukan kira-kira untuk bareng-bareng tuh kayak gimana gitu ya, Kak, ya. Ya, betul. Gitu. Oke. Next-nya. Nah, kemudian mengenai summarize ya. Jadi ada peluang ribuan lowongan di Jepang untuk bidang teknik nih, teman-teman. Ya, yang tadi udah ada ratusan ribu ya menuju 2030, dan beberapa visa kerja di Jepang itu Tokutei Gino, Geijinkoku, dan Kodo Jinsai. Nanti teman-teman bisa explore mengenai visa-visa ini. Kemudian persyaratan utama selain technical skill yang pasti adalah bahasa Jepang minimal N2 dan bahasa Inggris juga ya, kalau tidak mencapai N2 gitu. Jadi mungkin tadi di kolom chat juga ada beberapa yang menanyakan kalau misalnya bahasa Jepangnya 0 tapi bisa bahasa Inggris bagaimana gitu. Itu tetap masih untuk mencapai visa yang di Jinkoku, bahkan semua visa ya itu harus N2 ya. Pokoknya harus punya bisa komunikasi bahasa Jepang pada level tertentu gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa, tetapi harus bisa bahasa Inggris yang mungkin benar-benar tertentu dan nggak begitu banyak ya, Kak, ya. Yeah. Masih lebih ya kayak seperti Rakuten gitu, tapi kan Rakuten karena memang perusahaannya sangat besar yang membutuhkan yang besar gitu tenaga kerja untuk bidang IT. Itu mungkin harus dilihat juga perusahaan-perusahaan tertentu yang memang menerima seperti itu. Dan cara apply-nya itu bisa secara langsung, kemudian melalui recruitment agency atau Haken Gaisha. Haken Gaisha itu outsourcing. Dan yang utama itu pahami dulu budaya kerja di Jepang seperti apa, supaya nanti begitu ke sana nggak kaget ya. Kok saya biasanya di Jakarta, di Indonesia itu nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau di sini ternyata beda gitu. Jadi supaya lebih mudah juga untuk pekerjaannya lebih lancar gitu. Oke. Dan sedikit informasi juga ya mengenai, bentar saya share screen lagi. Sebelum kita masuk ke Q&A, matiin bentar ya. Oke. Jadi untuk info-info mengenai program kami ini bisa lihat di website kitajakap.id. Ya, di sini ada kelas-kelas kita, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lagi mulai, dan ada kursus Udemy juga. Jadi di Udemy itu kalau search Kita Cakap itu nanti ada kelas-kelas kita. Untuk yang sekarang masih ada yang bahasa Inggris gitu, tapi kalau untuk yang Jepang itu masih belum ada di Udemy
Itu nanti bisa dilihat ini untuk program untuk yang Japanese Tech Worker Preparation Class, ada yang online, ada yang offline. Terus ada juga yang Kaiwa juga, Japanese Conversation, buat yang mungkin sudah belajar, tapi mau diasah lagi untuk percakapan, apalagi untuk interview. Kemudian ada yang SSW, ini untuk Kutegino, dan ini yang yang general. Nanti bisa cek ya, nanti bisa dieksplor lagi untuk yang program-program lain. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan ya Kak. Mungkin bisa lihat yang di sini. Oke. Mungkin beberapa yang sudah di cover sama tadi sama pembahasan kita ya Kak. Tapi mungkin ada beberapa yang belum. Oke. Coba saya ini urut dari atas dulu. Itu pertama skill bahasa Jepang 0. Apakah mungkin belajar bahasa Jepang selama S3 di sana? Kemudian biaya untuk belajar bahasa Jepang di Jepang biayanya berapa? Tadi ya kalau skill bahasa Jepang 0, memungkinkan belajar bahasa Jepang. Oh bisa banget ya. Selagi S3 di sana belajar bahasa Jepang. Malah kalau bisa belajar sayang banget ya Kak ya. Iya, itu kesempatan. Kesempatan kan karena ketemu sama orang Jepang langsung ya. Mungkin efeknya lebih mantul, Cek. Iya, lebih mantul. Benar. Untuk biayanya itu Nihongo sekolah bahasa Jepang sana bermacam-macam ya Kak ya. Ada yang gratisan juga ada. Yang gratisan juga. Kalau yang gratisan di kampusnya sendiri ya kalau bisa ya, sama senseinya, sama teman-teman. Latihan seperti itu. Oke, kemudian untuk ini tapi tergantung nih kakaknya posisinya sudah di Jepang kah atau masih di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mungkin nanti bisa dicek ininya kita, kelasnya kita. Atau nanti atau nggak masuk komunitas dulu aja, nanti kita juga punya komunitas belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kita ngasih konten-konten bahasa Jepang mengenai tata bahasa, kata-kata, hiragana, katakana, dan lain-lain. Next, kemudian saya lancar bahasa Inggris karena dulu waktu S2 di Belanda, tapi saya bidang pertanian, tidak banyak lowongan kerja di pertanian, jadi sekarang belajar Python, programming, terutama untuk analisis data dan machine learning. Rencana S3 masih pertanian, tapi mengarah ke crop growth modeling, jadi bisa implementasi machine learning. Oh, ini mungkin bisa cross itu ya kayak cross function itu ya, untuk kode saya. Sekarang umur sudah 35 dan belum bisa bahasa Jepang. Peluangnya bagaimana Kak? Jadi bisa pertanian tapi bisa juga IT-nya nih, machine learning. Kalau memang punya skill begitu mungkin bisa juga ya Kak? Bisa. Jadi kan masih termasuk tadi kan engineer kan ya, IT worker kayak gitu. Dan di Jepang tuh macem-macem gitu. Makanya kerjaan tuh nggak hanya apa ya, aku nggak tahu sih di Indonesia seperti apa. Cuman lebih bervariasi gitu karena kita kan negara maju dan inovatif gitu kan, dan banyak banget hal-hal baru yang diciptakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah datang ke Jepang buat S3 gitu misalnya, bisa sama senseinya gitu konsultasi gimana karir di Jepang kayak gitu. Mungkin akan lebih retail sama senseinya sih, kan S3 itu kan bidangnya kan terlalu sempit gitu kan, terlalu khusus gitu, spesifik gitu kan. Jadi mungkin senseinya akan lebih paham, oh ini oke. Seperti saya dulu sebenarnya waktu mau pulang ke Indonesia juga ditawarin kerja di Jepang sih sama sensei saya gitu. Cuman waktu itu saya nggak mau. Saya mau explore ke negara lain, cuman nggak berhasil. Oke lah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau selama kita punya hubungan baik sama sensei akan ngasih kayak, lu mau butuh apa, kau kasih gitu. Saya juga pernah mau dikasih meja gitu kan, yang harganya sampai berapa ya, 20 jutaan rupiah gitu kan. Oh, tapi cuman ya aku kan bingung juga naruh gimana ngirimnya gitu. Iya. Cuma kerja sih masih bagus gitu. Murah banget ya Kak ya. Gitu. Sayang berarti. Iya. Oke. Nah, kemudian berikutnya berarti peluangnya masih besar Kak gitu. Jadi coba dieksplor lagi nanti. Kalau
bisa ya dari senseinya itu mungkin punya koneksi juga di Jepang gitu ya. Ya. Kalau Iya. udah sampai Jepang, insya Allah dipermudah lah. Hai. Kemudian, apakah possible buat kerja Jepang sebagai software developer tanpa bisa bahasa Jepang tapi menggunakan bahasa Inggris? Ya seperti itu tadi ya. Gitu. Kalau cuma memang tetap bahasa Jepangnya itu sangat diutamakan. Itu bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang yang N3 gitu. Kalau bisa dikomunikasikan. Dan tergantung perusahaannya juga. Iya. Kemudian sertifikasi apa yang perlu dilakukan dan diakui oleh Nihonjin, oleh orang Jepang sebagai civil engineering di bagian CAP ya, yang tadi ya. Dan apakah ada peluang yang bagus untuk urusan teknik sipil, Kak? Teknik sipil gimana, Kak? Kira-kira mungkin pernah dengar punya teman yang di bidang teknik sipil di perusahaan itu? Teknik sipil di perusahaanku. Di perusahaan, enggak di mana? Di teman-teman. Kalau teknik sipil itu konstruksi ya. Konstruksi itu aku juga nggak begitu paham juga konstruksi. Cuman ya seharusnya teman-teman mungkin lebih paham ya bidang masing-masing. Untuk kerja di suatu perusahaan apa sih yang menjadi kualifikasi gitu kan. Nah, kita riset aja, misalnya dengan risetnya adalah kita cari kita misalnya di LinkedIn atau di mana gitu. Orang-orang tuh pada nyari skill set yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kayak aku misalnya, aku mau kerja sebagai engineer, tapi ternyata posisi yang aku cari adalah application engineer misalnya. Nah, application engineer itu dia kan gabungan antara customer interface, customer interface sama engineering. Jadi dan sama project. Jadi ternyata yang diperlukan ada aku nggak tahu skill setnya seperti apa, tapi aku research gitu. Aku research ternyata yang dibutuhkan adalah seperti project management, lebih, dan kemudian berhubungan sama vendor-vendor kayak gitu. Jadi ketika kita mau bekerja sebagai application engineer, gampangnya ya udah kita menjadi orang yang qualified di pekerjaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita qualified gitu, otomatis kita akan jadi player di situ. Tapi kalau kita nggak punya skill set untuk qualified di pekerjaan tersebut, ya kita nggak bisa jadi player di situ. Jadi menurut saya tuh ya mungkin teman-teman bisa riset sendiri. Kemudian apa sih kualifikasi untuk pekerjaan yang teman-teman idam-idamkan atau pengen, dan dan kita penuhi kayak gitu. Gak mungkin lah orang meng-hire seseorang orang lain kalau tidak memenuhi skill set yang dia cari kayak gitu. Jadi ya advice-ku sih ya riset. Walaupun kalian nggak mau cari kerja di Indonesia misalnya, ya coba aja di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh civil engineering itu apa aja sih kualifikasinya? Ini gitu. Terus kalau di Jepang seperti apa sih? Ya cari aja, kan ada kayak LinkedIn. Kalau LinkedIn kan bisa dicari kan ya, pakai bahasa Inggris juga bisa, dan beberapa perusahaan juga dia menampilkan job vacancy juga ada yang juga pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris banyak, cari kerja pakai bahasa Inggris banyak. Kayak gitu. Nah, di Jepang. Jadi itu riset. Iya, yang LinkedIn cukup powerful juga ya. Mungkin bisa cari pekerja-pekerja Jepang yang di bidang civil engineering itu di perusahaan yang terkait dengan civil engineering. Lihat tuh profilnya mereka tuh biasanya punya sertifikasinya apa aja. Dari situ baru kira-kira sertifikasi ini yang banyak mereka pakai gitu ya. Bisa tahu dari situ. Iya, betul. Karena semua bisa dicari dari bahasa Inggris, walaupun kualifikasinya requirement-nya mungkin bahasa Jepang, tetapi untuk cari infonya masih bisa dengan bahasa Inggris. Betul. Kalau kerja di Jepang, biasanya mereka akan menuliskan minimal N3 atau bisa bahasa Jepang.
Bahkan kalau untuk level-level yang tertinggi itu dia fluent atau native kayak gitu. Udah nggak perlu JLPT, langsung fluent atau native gitu ya. Nggak perlu JLPT, udah maksudnya ketika Ya, mereka main sets atau interview, udah tahu ini kan level apa. Ketika bicara kan udah tahu kan maksudnya. Nggak perlu kamu N1 N2 gitu. iya, betul. Kayaknya tetap ya komunikasinya itu bisa menyampaikan atau enggak, komunikasi bahasa Jepangnya itu juga dilihat. Ya, betul. Kemudian ada lagi dari Kak Salsabila, izin bertanya terkait perbandingan dari requirement perusahaan yang ada di Jepang dan info bidang teknik lebih sulit di mana? Khususnya untuk jurusan S1 Mekatronika Otomasi, untuk perempuan apakah ada kesempatan Kak? Dan jika ingin bekerja di Jepang lebih baik fokus menguasai bahasa hingga level yang dibutuhkan. Ini saya kok cepat ya bacanya. Menguasai Panjang ya. bahasa hingga level yang dibutuhkan atau juga skill teknik terkait harus juga dinaikkan hingga level tinggi. Jika melihat perbandingan requirement minimum yang dibutuhkan antara PT Indo dan Jepang sebaiknya bagaimana? Mungkin berarti intinya itu ada kesempatan perbandingan Indonesia sama Jepang untuk yang S1 Mekatronika atau otomatisasi ya. Dan fokusnya lebih ke bahasanya dulu, apakah skill tekniknya dulu yang ditingkatkan gitu? Gimana kira-kira Kak? Ya teknik kan misalnya kakaknya mungkin lagi bekerja ya udah maksudnya didalamin aja pekerjaannya, dan kalau bisa tamak terhadap tugas-tugas gitu. Kalau kita tamak, semakin kita pengen ngerjain hal-hal baru, otomatis skill kita akan menambah gitu. Tapi kalau kita cuma di zona nyaman, pengen ya udah gini aja, ya udah gini aja gak akan. Nah, dan bahasa ya gimana ya? Bahasa itu kan requirement. Jadi ya kalau bisa sih beriringan gitu. Jadi nggak ada yang mana dulu gitu. Menurutku kayak itu requirement. Jadi ketika kita mau, misalnya kalau mau apply besok, ya kita harus sampai besok kita bisa menguasai bahasa gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak usah mana dulu gitu. Oke. Ya, jadi bisa secara paralel gitu ya, sambil mendalami juga, sambil juga ya karena requirement ya namanya sudah harus kewajiban. Iya, betul. Baik. Oke, nah dari kita cakap apakah ada program bahasa Inggris yang langsung job connector ke luar negeri? Kalau untuk bahasa Jepang ada bahasa Inggris on development. Jadi nanti masuk aja komunitasnya dulu Kak, komunitas di WA. Nanti kita share info-info yang terkait itu. Kemudian Kak Syahrul mau nanya, pernah Ginoji Shusei dan punya N3. Sekarang sedang S1 Teknik Elektro di Indonesia. Bisa pindah bidang nggak ya? Soalnya dulu ke operator produksi plastik injection kerjanya. Maksudnya harus sertifikasi dari awal apa meneruskan yang lama? Oh, berarti mungkin nanti setelah S1 apakah harus tetap masih di Ginoji Shusei, di bidangnya Ginoji Shusei dulu, Enggak. pindah? Enggak ya, Kak? Enggak. Kalau apply visanya Ginoji Shusei ya udah, ya itu aja gitu. Tapi kalau engineer, selama engineer ya mana aja sih nggak masalah, bebas. Udah lebih bebas ya Kak, fleksibel memilih yang mana. Betul. Semangat Kak. Bisa N3 ya, suga. Subarashi. Next Kak Dwiki, kalau terkait proses setelah Naite itu setelah dikasih info penerimaan ya, penerimaan perusahaan sampai penerbitan visa kerja tuh kira-kira flow-nya bagaimana ya, dan case-nya Kak Faris gimana Kak waktu itu? Kalau sudah dapat result interview itu terakhir itu kan dikasih itu kan surat kalau Anda istilahnya lulus interview gitu kan. Nah, kalau dari Indonesia itu ya paling udah tunggu aja next instruction dari mereka. Apa yang perlu disiapkan? Paling visa ya visa kan banyak dokumen-dokumennya, paling itu aja sih. Kalau dulu sih aku antara Januari Februari akhir itu dapat, aku Mei berangkatnya, Mei awal.
Jadi apa kan dokumen kan bisa di Jepang tuh biasanya 3 bulan untuk dari submit sampai issue. Itu tuh 3 bulan biasanya kalau untuk visa yang baru ya, kayak gitu. Jadi makanya pas kan dari Februari sampai Mei gitu kan, pas 3 bulan kayak gitu. Nanti kalau dari Jepang dikirim langsung ke alamat, ada COA itu eligibility, udah kita berangkat, udah. Jadi Udah. nggak nyampe setengah tahun juga ya, cepet ya. Nggak nyampe cepet begitu. Oke nih, terima kasih Kak. Sama-sama. Hai, kemudian nih, apakah ada kasus untuk sponsorship untuk visa Gejinkoku? Sponsorship untuk berangkat ke Jepang. Maksudnya gimana nih Kak? Apakah ada kasus untuk sponsorship untuk visa Gejinkoku? Sponsorship? Nggak tahu. Sebenarnya COE. Ya itu kali yang eligibility. Maksudnya gimana nih Kak? Jadi berangkat dibiayai dari perusahaan. Oh, untuk keberangkatannya itu dibiayai oleh perusahaan atau bagaimana Kak? Untuk keberangkatan iyalah. Untuk relocation dari Indonesia ke Jepang itu semua Jepang, dari perusahaan yang menerima kita. Oke. Jadi semua di cover nama perusahaan ya kalau untuk yang Gejinkoku. Tapi ketika itu aku bawa uang 10 juta ya waktu itu ya 2015. 10 juta itu kan karena gaji ya, kita karena sampai sana kan nggak langsung dapat uang saku gitu, nggak seperti beasiswa. Nah kita ketika sampai sana ya pakai uang sendiri gitu. Kalau aku sih dulu 10 jutaan. Nah sekarang kan ada inflasi ya, mungkin udah 15 juta lah kayak gitu. Kalau kakaknya sudah dapat naik gitu kan. Jadi kalau untuk tiketnya mungkin dibayarin, tapi ya untuk jaga-jaga kitanya ya Kak ya. Iya. Nggak langsung dapat gaji gitu ya. Jadi disiapkanlah untuk biaya hidupnya selama at least 1 bulan ya Kak ya. Ya kalau bisa 2 bulan sih. Bisa 2 bulan. Gitu. Ya buat makan minum aja sih, makan transportasi itu aja. Hai. Kemudian untuk bidang mekatronika tadi yang Kak Salsa ya. Ya peluangnya sebenarnya banyak ya kalau untuk mekatronika, apalagi ya Kak, per robotik gitu kan. Ya kayak PLC, robotik itu banyak banget gitu. Kalau mau tertarik kerja di ini kayak jaksa gitu mungkin bisa juga. Keren banget. Aerospace gitu. Aerospace. Banyak. Untuk perempuan juga nggak masalah ya Kak? Semuanya nggak masalah, di Jepang tuh sekuler, jadi dia LGBTQ. Oh iya. Nggak masalah. Nggak sempat. Untuk mengenai kemudian kemarin di mana di formnya juga ada pertanyaan mungkin mengenai kalau ibadah gitu ya, gimana tuh Kak? Dikomunikasikan ke Jepang, kita bisa selama dikomunikasikan dan kita bisa ngatur ya, bisa dilakukan itu sebetulnya ya tergantung iman kita sih. Iman kita lebih berat ke uang ataupun ke ibadah gitu kan. Kalau saya dari dulu memang ketika interview sholat itu pasti saya bicarakan gitu. Ketika interview saya bicarakan kalau saya muslim, saya perlu sholat, mungkin di sela-sela pekerjaan saya akan perlu waktu 10 menit untuk sholat, 5 atau 10 menit, dan karena pekerjaan dari jam 9 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 5 ya, 9 sampai jam 5 itu mungkin saya akan sholat 2 kali, 3 kali, maksimal 3 kali karena ada summer sama ini kan, winter. Jadi saya akan gunakan waktu gitu. Nah itu bagaimana nanti nego gajinya seperti apa? Kita akan nego gaji di situ. Nah untuk sholat Jumat, saya ya ya itu antara iman dan takwa. Nah kalau saya pernah gini, saya pernah interview ke perusahaan Swedia. Ketika udah interview itu mereka udah klop masalah gaji dia. Tapi ketika itu
saya nego, saya Muslim, saya butuh waktu untuk sholat kayak gitu. Dan kata mereka, I'm sorry gitu, karena pekerjaan ini itu sangat bagi mereka sangat apa ya, kayak front end-nya gitu kan, front line-nya apa namanya, perusahaan. Ya jadi kami mohon maaf gitu, ya udah, no offense kan, cari perusahaan lain aja gitu. Asal dikomunikasikan di awal gitu ya, jangan tiba-tiba nggak dikomunikasikan nanti tiba-tiba keluar gitu, atau maksudnya ngambil istirahat sendiri gitu, nggak boleh. Jadi dikomunikasikan di awal interview pertama gitu ya, supaya saling paham dan saling paham gitu ya. Jadi di Jepang juga ada kayak apa namanya ya, diversity, inclusivity, sama apa tuh satunya gitu kan. Jadi perusahaan tuh nggak boleh rasis betulnya. Nggak boleh rasis gitu. Jadi rasis tuh mungkin ya karena kamu Muslim atau kamu orang hitam atau kamu orang China gitu, boleh seperti itu. Tapi walaupun secara faktualnya juga ya ada faktor-faktor kayak gitu sih, cuman sekarang udah lumayan nggak kibisi dulu. Jadi dan di Subaru tuh aku malah diminta untuk mendesain musola gitu. Jadi waktu di Subaru sebelum aku pindah ke Ellison ya, jadi sempat itu mereka bikin kantor baru di depan kantor yang lama gitu kan. Dan terus mereka karena mereka concern kan customer mereka kan dari beberapa belah dunia, misalnya dari Malaysia, dari Timur Tengah gitu, ataupun dari mana. Akhirnya karena saya speak up masalah sholat Jumat, aku speak up masalah sholat gitu, tiba-tiba mereka nanyain ke aku, Mas boleh ini nggak minta tolong gitu buat bikinin desain untuk musola gitu. Dia bikin. Walaupun yang musul cuma aku doang. Keren. Mantap gitu. Ya. Habis itu Jadi cuman tapi ada peninggalan Kak Faris berarti setelah dari luar biasa ya, meninggalkannya tempat sholat gitu kan, mudah-mudahan. Dan di Ellison juga kan juga ditanyain sama direktur finance itu, kamu sholat kan? Gimana kalau kita bikin space gitu buat kamu sholat? Karena kan saya kantor di Shinagawa gitu kan, dan kantornya sempit gitu kan. Kalau misalnya buat aku gitu sendiri, dan selama aku nggak terganggu, aku bisa sholat di mana aja, aku cuek gitu. Sholat di meeting room atau di luar ruangan atau di luar gedung, entah di mana aku kan cuek orangnya. Jadi nggak masalah gitu, selama ya aku dikasih waktu aja. Jadi gitu. Yang penting adalah waktu. Masalah tempat di mana nanti mereka akan istilahnya memikirkan untuk kita biasanya. Gitu. Ya, jadi supaya bisa saling kerjasama, koordinasi gitu ya kan. Jangan lupa di Jepang juga teamwork gitu ya. Dan ada komunikasi, semua harus dikomunikasikan gitu. Demi kan kerjanya enak sama-sama. Hai, untuk join community WhatsApp kita, bisa scan di sini. Nah, nanti kita akan kasih info-info mengenai peluang kerja di sana, kerja di Jepang. Kemudian juga bisa info-info lah mengenai program-program di Jepang yang bermanfaat buat teman-teman. Bisa di-scan atau masuk ke Bitly join WA Techwork. Oke. Kemudian ada juga ini untuk yang sign up to our class. Ini bisa online dan offline, atau untuk detailnya bisa dilihat di kita cakap ID bahasa Jepang, atau scan dulu teman-teman, bisa di save nanti ya. Dan yang terakhir ini ada feedback form dari kita ya, supaya kita bisa memberikan informasi-informasi, konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Mohon feedbacknya agar kita bisa meningkatkan lagi. Oke, bisa kita sudahi kali ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi, semoga bermanfaat.
kita ucapkan terima kasih banyak Kak Faris. Arigatou Ya, gozaimashita. sama-sama. Hai. Dedasmaste.